Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, dan nikmat tertinggi ialah nikmatul iman. Baik nikmat yang iman yang kuat ataupun iman yang lemah, wa fi kullin khairun. Kata Nabi, pada keduanya ada kebaikannya. Akan tetapi al-mu'minul qawiyyu ahabbu indallah khairun wa ahabbu indallah minal mu'minid dha'if. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mukmin yang kuat, yakni kuat imannya, ini lebih baik, lebih banyak kebaikannya dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Maka tambah iman, tambah iman, tambahlah iman. Ketika Imam Ahmad radhiyallahu anhu hendak memanggil murid-muridnya untuk bermajelis membacakan hadis, beliau memanggil, mari kita tambah iman, yakni dengan membaca hadis-hadis Nabi, membaca ilmu, yakni ilmu agama. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, 3 ayat yang dibaca berurutan tadi merupakan rukun dalam berkhutbah. Dan seseorang yang tidak menghadiri salat Jumat amdan, secara sengaja 3 kali Jumat, maka Nabi sifati dia seorang munafik. Kenapa? Karena dia terhindar dari banyak kebaikan yang harusnya seseorang itu bisa hanya 1 ayat saja dipahami. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini merupakan kalimat yang seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka seseorang, andai saja dia tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi dia bersungguh-sungguh dalam mendengarkan khutbah, seandainya dia tidur di khutbah tapi dia mendengarkan, memahami baik-baik ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ini merupakan kebaikan yang banyak. Akan tetapi banyak di sana
seseorang sebenarnya tidak tidur, tapi kurang mendalami apa yang disampaikan khotib. Apa mungkin yang salah khotibnya, kurang bersungguh-sungguh, atau mungkin yang salah ialah makmumnya yang menghadiri sholat Jumat biasa-biasa saja, hanya sebagai adat, hanya sebagai kebiasaan. Tidak ada nilai dia beribadah menghadap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pembuka kami ingatkan untuk senantiasa detik demi detik kita tambah, kita pertahankan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat melakukan kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban, perintah-perintah itu dengan rasa senang. Karena di sana ada surga yang menunggu kita. Dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan mendekat, karena di sana ada ancaman Allah, yakni neraka yang siap mengancam bagi siapa yang melanggar larangan-larangan Allah Tabaraka Jalla fil Ula. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, saya ringkas, ada 3 bab tapi saya ringkas. Seseorang agar bisa menuju kepada Allah, menuju kepada Allah artinya menuju kepada surganya Allah, ini ada 2 kunci. Kunci yang pertama ialah meninggalkan hukum-hukum selain hukum Allah dalam segala aspek, pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara. Dia tinggalkan segala hal yang bukan merupakan syariat Allah dan Rasulnya, yakni tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Namun ini tidak kita bahas. Lalu yang kedua ialah memutus segala penyelisihan-penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya. 2 jalan inilah yang bisa mengantarkan kita dengan selamat kepada Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini sabilu ila qata'il awaiq, kata Imam Ibnu Qayyim, jalan agar sampai kepada Allah ialah menempuh jalan memotong, memutus pintu-pintu penyelisihan kepada Allah. Dan pintu yang utama seseorang bisa tidak sampai ke surga itu 3 hal. Wahia salah satu umurin, asyirku wal bid'atu wa maksiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama ialah kesyirikan. Yang para ulama ya, dalam Absar disebutkan kesyirikan itu sesuatu yang sangat samar. Maka barang siapa yang merasa pede, merasa bisa terhindar dari kesyirikan, sangat percaya dirinya mampu, kata Syekh Abdul Razak, inilah ciri-ciri orang yang terjangkiti penyakit munafik. Seseorang yang merasa hatinya ini merasa munafik, merasa masih kurang dari Islamnya, maka inilah keimanannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pernah seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, saya menemui 30 sahabat. Kesemuanya 30 sahabat tadi tidak ada yang merasa aman dari penyakit nifak. Lihat Hamdalah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika pulang ke rumah dari majelis Nabi sambil berteriak-teriak, alhamdulillah nafaqah, alhamdulillah nafaqah, alhamdulillah. Saya ini sudah munafik, saya ini munafik, saya ini munafik. Lalu diadukan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Abdullah, kenapa kamu ini? Alhamdulillah menyebutkan, ini banyak terjadi pada kita. Ini banyak terjadi kepada kita. Begini Rasulullah SAW, saya itu kalau menghadiri majelis Anda, seakan-akan surga neraka nang ngarep moto. Ini biasanya seperti itu. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, bercengkrama dengan anak istri, seakan-akan semua yang di majelis tadi hilang, sudah lupa. Padahal tadi pas pengajian gatek nih, apa mana sing mboten gatek nih.
Inilah keimanan para sahabat. Saya lanjutkan. Jadi sangat samar. Diumpamakan kesyirikan itu seperti apa? Seperti semut hitam kecil yang berjalan di atas batu, warnanya hitam, dan ketika malam hari. Susah ini, sulit untuk dideteksi. Bagaimana bisa? Bisa. Seandainya kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, itu kata Nabi sudah merupakan kesyirikan. Ini berkat Allah dan berkat kamu. Hanya menggandengkan kalimat wa, menggandengkan kalimat dan, itu sudah mengandung kesyirikan. Syirik asgor, syirik kecil. Dan syirik kecil derajatnya lebih tinggi daripada dosa besar, lebih berbahaya daripada dosa besar. Dosa besar itu yang membunuh, zina, mencuri, dan lain-lain. Ada salah seorang sahabat yang mengatakan demikian, Masya Allah wa syi'ta. Tapi sama Nabi ditegur dan suruh mengganti dengan kalimat apa? Dengan kalimat Masya Allah summa syi'ta. Atas kehendak Allah kemudian. Jadi dan itu diganti dengan kemudian. Karena kemudian itu ada tingkatan. Kalau dan itu sejajar. Seperti ini dibahas. Hanya sekedar kalau tidak ada kamu, wahai Pak Pilot, pasti tadi pesawatnya sudah jatuh. Kalau pilotnya tidak handal, kita satu jamaah haji pasti sudah jatuh. Ini saja dikatakan syirik. Jadi menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Ini susah. Dan ini banyak terjadi di lisan-lisan kita. Pintu yang kedua ialah pintu bid'ah. Yakni segala perkara yang dianggap itu agama, tapi sebenarnya bukan agama. Yang tidak ada tuntunannya dalam urusan agama. Saya tidak membahas masalah mic, saya tidak membahas masalah HP. Ini bukan agama. Ini cuma wasilah. Nek wasilah bebas. Sampai difatwakan oleh Syekhuna Syekh Wahid Abdissalam, seseorang tidak mengapa menggunakan dzikir itu, dzikir menggunakan tasbih. Bukan termasuk perkara bid'ah. Kenapa? Karena ini wasilah. Ini perkara wasilah. Dan ada atsarnya, sahabiyah dulu ada yang memakai biji tasbih. Seperti seseorang memakai mikrofon ini. Ini wasilah, hanya sekedar perantara. Tapi kalau Anda menganggap sesuatu yang bukan ibadah, Anda masukkan itu ibadah, maka ini yang masalah. Anda menganggap, mungkin anggap saja ada syariat mitoni lah di adat kita ya. Itu silahkan Anda adakan, silahkan, asal jangan disandarkan kepada itu syariat. Atau menjadikan sesuatu mitoni tadi kalau tidak dilakukan nanti akan ada ini dan itu. Lah ini masalah. Kalau Anda hanya sekedar pesta, syukuran silahkan. Tapi kalau Anda menggandengkan itu dengan perkara kalau tidak dilakukan akan bayinya begini-begini, siapa yang berhak mentakdirkan bayinya begini begitu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak mensyariatkannya. Ya memang sesuatu yang tidak bersyariatkan itu boleh dilakukan memang, tapi Anda biasanya menyalahkan orang yang tidak mengamalkan. Ini masalah. Ini yang masalah. Bagaimana cara mengetahui ini sesuatu yang sesuai tuntunan, mana yang tidak? Belajar. Kalau nggak tahu tanya ulama, tanya ustadz yang memang memiliki ilmu. Yang ketiga ialah pintu maksiat. Karena maksiat ini kata Nabi seperti apa? Seperti hati yang seperti anyaman. Satu dosa itu menyebabkan noktah, noda hitam. Hati itu putih, anggap kertas lah, kertas. Satu dosa itu satu tetes, kecil, anggap segini. Ketika seseorang bertobat, alhamdulillah, maka hitam dosa noktah ini hilang. Akan tetapi tatkala dia sudah bertobat, oh kok pengen meneh, maka satu dosa yang sama walaupun kadarnya sama,
Karena dia sudah bertobat, dia ulangi, maka noktah hitam ini menjadi besar. Tobat lagi, hilang lagi, tambah lagi, lebih besar lagi. Sampai kata Nabi, hatinya itu menjadi hitam. Kalau hitam, ini namanya qalbun mayyit, hatinya sudah mati. Seperti jin. Kalau kita meruqyah kan, jin itu kalau dibacakan ayat kepanasan, Pak. Lah ini jane bukan jin, jane yang menungso. Nek ngurungu wong maca Quran itu kepanasan. Enggak suka. Ada radio, satunya dangdut, satunya pengajian. Yang pengajian enggak suka. Hati-hati, saya enggak mengatakan ini jin. Ya. Tapi kita menengok pada diri kita. Sudahkah kita lebih mencintai Al-Quran daripada dangdut? Tidak usah duding koncone, kita sendiri-sendiri. Karena kita menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Saya menasihati ini pun tidak menghakimi. Saya hanya mengingatkan. Dinggo nggih alhamdulillah, ra dinggo nggih niku hak jenengan. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Karena sudah jelas pintu hidayah dari pintu kesesatan. Nggih nek pengen mlebu surga mereka Pak lurus belok kanan. Nek pengen mlebu pintu buntu, jalan buntu, pintu neraka mang lurus menggok kiwa, jalannya gelondor, wis gak munggah blas tapi ing jero jurang. Milih pundi? Seperti itulah tugas seorang rasul, tugas seorang dai. Aku lu kali hada wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ittaqullah faqad fazal al-muttaqun. Jamaah ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jalan agar seseorang terhindar dari kesyirikan ialah memurnikan tauhid. Segala perasaan takut, oh nanti takut terkena ini, takut terkena itu, dia fokuskan kepada Allah. Yakin, selama kita mengikuti syariat Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Walaupun manusia menganggap kita, kok aneh, enak ngelanggar, gak usah takut. Karena Allah yang mencipta kita, bukan mereka. Nek tenan itu ujian. Ujian bagi kita dan ujian bagi mereka. Kita diuji apakah sabar? Oh ternyata benar, teruji. Akhirnya orang-orang yang jahil pun juga, ya tenan toh. Dia teruji juga, diuji keimanannya mereka. Semakin tidak percaya, semakin lebih takut kepada jin, semakin lebih takut kepada yang semisalnya daripada takut kepada Allah. Jadi murnikan tauhid. Lalu seseorang agar bisa terhindar dari bahaya-bahaya ilmu yang tidak ada tuntunannya, maka pelajari sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan hanya yang tampak, jenggot, cadar, tidak hanya itu. Ya, banyak sunnah-sunnah Nabi itu. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak sunnahnya. Bangun tidur membaca dzikir, ya. Dzikir bangun tidur. Salat witir bangun tidur. Salat subuh berjamaah. Dzikir pagi, baca Quran, makan dengan tangan kanan. Kalau bertemu tanggane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini juga sunnah Nabi. Dan banyak. Dan yang terakhir, pintu kemaksiatan itu ditutup dengan perbanyak istighfar. Berkata Syekh Wahid Abdissalam Bali hafizahullah ta'ala, istighfar itu bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Napa nggih Mas dicobi jenengan jaring cobi kok. Istighfare nek karo kancane.
Tas sendiri habis sholat 100 kali, 100 kali. Perbanyak. Ya. Nabi itu minimal 70 sampai 100. Minimal, tidak disebutkan bilangan, artinya pun sak jebate jenengan. Istighfar. Sambil kerja istighfar, sambil macul istighfar. Ini bisa menghidupkan hati, kata Syekh Wahid Abdussalam Bali. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemanlah dengan teman-teman soleh yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Perbanyak zikir. Dan sebaik-baik zikir ialah membaca Quran. Dan sebaik-baik pahala paling besar membaca Quran ialah ketika dalam sholat. Kalau sholat sunnah bahkan tidak mengapa. Baca sholat sambil megang Al-Quran tidak apa-apa. Ya, tapi jangan pas jadi imam. Nanti makmumnya ngesak nih. Pas sholat sendiri, sholat tahajud. Boleh. Ya, bisa 1 juz, 2 juz. Paling banyak pahalanya. Ya. Umur kita terbatas, maka cari amalan yang paling banyak pahalanya. Umur kita terbatas, jauhi dosa yang paling bahaya. Kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.